kopi apa teh? Kopi. Kopi. Bapak? Kopi hitam ya? Iya. Bapak kopi hitam juga? Iya. Nggak pakai gula ya? Iya. Bapaknya pakai gula nggak? Nggak gitu. Udah. Selamat siang, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Akademi Trading Menara 1 dengan judul pembahasan kita adalah strategi memulai trading forex gold dari nol tanpa deposit. Perkenalkan sebelumnya nama saya Christopher Lilif sebagai asisten pribadinya Pak Heri, dan Pak Heri nanti sebagai pembicara di seminar kali ini. Yang pertama adalah pengenalan bursa trading. Jadi kita akan mengetahui yang pertama perbedaan bursa efek dan bursa komoditi. Kalau yang IDX ini adalah Indonesia Stock Exchange, bursa efek Indonesia. Kemudian kalau yang bursa komoditi itu adalah CDX, Indonesia Commodity and Derivative Exchange. Nah, kemudian perbedaannya apa ya? Tadi IDX itu dia adalah bursa saham, kemudian di CDX ini dia merupakan bursa komoditi dan derivatif. Nah, kemudian apalagi perbedaannya? Kalau bursa saham itu yang pertama ada tempat pasang modal, kemudian bursa komoditi itu dia tempat lindung nilai atau hedging. Kemudian kalau bursa saham, produk yang ditransaksikan adalah saham. Kemudian kalau bursa komoditi yang ditransaksikan adalah gold, oil, dan forex dan lain-lain. Kemudian untuk bursa saham itu perdagangannya satu arah, one way market. Kemudian kalau yang bursa komoditi dia dua arah. Kemudian untuk jamnya, kalau saham itu dari jam 8.30 sampai dengan jam 4. Kemudian komoditi itu hampir 24 jam dari jam 6 sampai jam 4 pagi. Kemudian untuk regulasinya, kalau yang bursa saham itu ada di OJK, kemudian yang komoditi itu ada di BPI. Nah, ini kita akan mengetahui introduction CDX Exchange atau yang biasa kita sebut ekosistem perdagangan berjangka komoditi dan derivatif di dalam bursa. Nah, ini adalah sekilas tentang CDX. Indonesia Commodity Derivative atau ICDX merupakan infrastruktur pasar modern yang terintegrasi yang terdiri dari bursa berjangka terdepan dengan lembaga clearing yang beroperasi sejak 2009. Bursa ICDX telah mempelopori transaksi multilateral atau langsung di dalam bursa di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang tersentralisasi, fair, terintegrasi, dan modern yang dapat diakses oleh berbagai pelaku pasar. Kemudian yang selanjutnya peran dan fungsi bursa ICDX. ICDX itu beroperasi sejak 2009. Kemudian ICDX juga menyediakan fasilitas dan infrastruktur kepada anggota untuk melakukan transaksi komoditas unggulan dan menegakkan peraturan perundang-undangan agar tercipta suatu pasar yang transparan, adil, cost efektif, dan teratur sebagai tempat terjadi pemenuhan harga yang akuntabel dan kredibel. Kemudian peran dan fungsi lembaga clearingnya. Jadi bursa ICDX ini dia bekerja sama dengan lembaga CH, yaitu Clearing Indonesia Clearing House, sebagai lembaga penjamin keseluruhan transaksi nasabah, yang di mana ICH ini mengelola manajemen risiko, margin, dan juga settlement. Nah, kemudian ini peran fungsi alurnya, jadi ICH ini ke clearing member, kemudian kepada end user atau yang biasa disebut nasabah. Kemudian ini adalah perbedaan antara opsi market dengan multilateral market, atau bisa dibilang bilateral dan multilateral. Kalau bilateral ini dia adanya di transaksinya di luar bursa. Kalau yang multilateral ini terjadinya di dalam bursa. Kemudian kalau yang bilateral itu lawan transaksinya satu pihak. Kalau yang multilateral itu dia banyak pihak. Kemudian kalau bilateral itu tidak ada demand supply. Kemudian selanjutnya kalau yang multilateral ada demand supply-nya. Kalau spreadnya ditentukan oleh pedagang, oleh bilateral. Kalau multilateral itu spreadnya terbentuk oleh demand supply. Kemudian yang bilateral itu fixed rate-nya itu mulai dari 10.000, 12.000, dan 14.000 dan floating. Kemudian kalau yang multilateral itu dia floating rates.
Kemudian untuk fees marginnya itu dia mulainya dari $10, $100 dan $1000. Kemudian kalau modal itu dia pakai marginnya pakai persentase dari 1,5% sampai dengan 5%. Terus dia kalau bilateral itu ada batasan volume transaksinya, kalau multi itu nggak ada. Nah ini kalau transaction flow-nya kalau yang bilateral itu dari pedagang dia ke pialang, kemudian ke nasabah dan dia ke ICDX. Nah ICDX ini fungsinya itu untuk apa? Untuk pelaporan atau registrasi transaksi nasabah. Kemudian yang kedua itu untuk penjamin transaksi. Nah kalau yang multilateral itu jadi dia banyak pihak, misalnya perusahaan pialang A, ada B, ada C, ada D. Misalnya perusahaan pialang A dari Monex, misalnya yang B itu dari Mahadana, kemudian yang C itu dari Base Profit, terus yang keempat dari MIFX gitu. Jadi dia itu dikelola oleh satu lembaga yaitu namanya ICDX, baru nanti ke nasabah dari pialangnya.